Oke, kita sekarang akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel tapi dengan metode Kramers atau biasa kita sebut sebagai determinan dari suatu matriks gitu ya. Nah, jadi kalau SPLTV kan itu ada 3 ya, Dek. Ada bisa diselesaikan dengan metode eliminasi, bisa substitusi, metode eliminasi substitusi, dan ada yang terakhir ini dengan determinan matriks. Oke. Kalau grafik itu kan lebih ke persamaan linear 2 variabel. Oke ya. Kemudian sebelumnya kan kita udah bahas ya, Dek, terkait yang matriks kan, determinan matriks yang di luar segitiga itu. Nah, sama dengan yang ini. Jadi ketika ada suatu matriks A, misal ordo 3 kali 3, jadi jumlah kolomnya 3, kemudian jumlah barisnya juga ada 3 gitu ya. Maka determinannya masih sama, yaitu 2 kolom berikutnya kita copy ke matriks berikutnya. Oke. Kemudian untuk mencari determinannya tinggal kita kali, gitu kan kemarin tadi ya. Jadi AEF dikali AEI dikali BFG sama dikali CDH. CDH-nya dikali, gitu kan ya. Kemudian dikurangi dengan apa? Dengan CEG, HFA, dan IDB. Kalau yang sebelumnya itu kan kita tulisnya kan determinan A itu sama dengan AEI ditambah BFG ditambah CDH. Kemudian kita kurangkan dengan apa? CEG ditambah HFA, AFH ditambah BDI. Nah, itu sama aja dengan yang ini ya. Karena kan kalau misalkan kita pecah, kita kali CDH berarti kurangi CEG, kita kali gini. Tandanya jangan lupa dikali karena kita mau menghilangkan kurung gitu ya. Min BDI. Nah, sama aja ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk SPLTV ini dengan metode Kramers, jadi dengan menggunakan determinan tadi ya, itu misalkan ada suatu persamaan linear 3 variabel. Oke. A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1 dan seterusnya sampai D3 ini. Nah, maka solusi dari persamaan tersebut itu caranya gimana? Caranya, kalau biasanya kan kita eliminasi gitu ya, disamakan dulu koefisiennya gitu. Tapi kali ini kita akan menggunakan aturan Kramers atau determinan. Jadi caranya gini, ini ada polanya. Mungkin kalau kita lihat banyak banget ya rumusnya gitu. Tapi ini pola, kita bisa pakai pola. Polanya gini, ketika ada A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, itu menjadi D. Nah, ya kan? Ini adalah D. Oke? Nah, kemudian kalau ada yang namanya DX. DX itu gimana? DX itu untuk mencari nilai X nanti. Oke? Gimana caranya? Berarti X yang ini kita ganti dengan ini. Jadi A1, A2, A3 kita ganti dengan D1, D2, D3. Oke? Jadi kita pindah. Ini pindah ke sana. Oke? Jadi dari D1, D2, D3 dipindah ke kolom 1. Nah, sehingga apa? Sehingga akan menjadi, karena udah dipindah berarti D1, D2, D3. Nah, B1, B2, B3 ini masih, kemudian C1, C2, C3 masih juga. Oke? Kalau iya gimana? Ya sama aja sih sebenarnya ya. Sama. Berarti artinya apa? Karena kita mau mencari Y, berarti
harus kita ganti dengan ini, D1, D2, D3. Kita ganti. Sehingga didapat masih sama A1, A2, A3. A1, A2, A3. Kemudian diganti nih, D2, D3, D1, D2, D3. Ini B1, B2, B3 diganti dengan D1, D2, D3. Kemudian C1, C2, C3. C1, C2, C3. Nah, gitu ya. Nemu polanya? Nah, kemudian yang Z, DZ-nya berarti koefisien Z-nya yang kita ganti. Sehingga C1, C2, C3 ini kita ganti dengan D1, D2, D3. Itu diganti. Sehingga akan diperoleh A1, A2, A3. Kemudian B1, B2, B3 masih sama. Karena kita mau mencari Z, berarti kita ganti, yaitu D1, D2, D3. Nah, sama. Oke ya? Oke, udah nemu polanya? Jadi ketika kita mencari D-nya aja, berarti yang nggak kepake adalah yang D1, D2, D3. Tapi kalau kita mencari DX, berarti koefisien dari X yang kita ganti dengan D1, D2, D3. Kalau kita mencari Z, Y, berarti yang kita ganti koefisien Y. B1, B2, B3 menjadi D1, D2, D3. Kemudian kalau kita mencari Z, berarti koefisien Z-nya C1, C2, C3 kita ganti dengan D1, D2, D3. Nah, itu polanya. Oke. Kemudian setelah itu gimana kalau kita udah mencari determinan? Nah, jadi kalau kita udah cari determinannya, berarti nilai X. Nah, ini menjadi apa? DX per D dibagi. Baginya gimana? Cari dulu determinannya. Determinannya kan bisa kita cari dengan yang ini tadi. Oke? Nah, nanti kan akan menghasilkan suatu bilangan. Ya kan? Karena udah dikali. Sehingga ini harus dicari satu-satu dulu nanti. DX-nya berapa? Kemudian D-nya berapa? Baru nanti dibagi. Oke? Sama halnya dengan Y. Y itu berarti DY per D. Z berarti DZ per D. Oke ya? Nah, selanjutnya kita ke contoh soal deh. Nih, kalau misalkan ada SPLTV X min 3Y plus 2Z sama dengan 9, 2X plus 4Z min 3Z sama dengan min 9, 3X min 2Y plus 5Z sama dengan 12. Pertama, kita harus tulis dulu D-nya berarti berapa? D-nya kan berarti 1, 2, 3, minus 3, 4 minus 2, 2 minus 3, 5. Ini D kan? Oke, masih ingat? Kemudian DX. DX-nya berapa? Ingat? Kalau DX berarti koefisien dari X yang kita ganti. Jadi kita ganti 9, min 9, 12. Minus 3, 4, minus 2, 2, minus 3, 5. Ini DX-nya. Kemudian DY-nya sekarang. Ingat, DY berarti yang diganti adalah koefisien dari Y. Jadi koefisien X masih tetap 1, 2, 3. Jadi apa? 9 minus 9, 12. Satu lagi, 2 minus 3, 5. Nah, terakhir DZ. DZ berarti koefisien dari Z yang kita ganti. Masih kita tulis 4 minus 2, 9 minus 9, 12. Oke, kita cari satu-satu. Berarti nilai D-nya itu berapa? Ingat, kita cari dengan menggunakan determinan. Min 3, 4, min 2, 2, min 3, 5. Ingat, dua kolom berikutnya. Dua kolom berikutnya adalah dari dua kolom pertama. Nah, kita salin. Nah,
Oke, berarti berapa? Tinggal kita kali. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Oke. Yang utama, kemudian yang samping. Ini, dan ini. Itu nilai D, ya kan? Berarti sama dengan 1 kali 4 kali 5 ditambah minus 3 kali minus 3 kali 3 ditambah 2 kali 2 kali negatif 2 dikurangi apa? Yang hijau, berarti 2 kali 4 kali 3 ditambah 1 kali minus 3 kali minus 2 ditambah berapa? Minus 3 kali 2 kali 5. Nah, gitu. Jadi berapa ini? 20 ditambah 27 negatif 8 dikurangi 24. Ini berapa tadi? 1 ya? 1 ditambah 6 ditambah negatif 30 ya ini. Negatif 30. Nah, kita perhatikan di sini. Ini kan ini juga 30. Berarti kita coret aja. Ya kan? Berarti udah dong. Ya. Berarti 47 kita kurangkan dengan 8, yaitu 39. Itu D. Sekarang kita cari dx-nya. Berarti kalau dx-nya adalah 9 min 32 min 9 4 min 3 12 min 2 5. Ingat? Kemudian selanjutnya ditulis sama. Nah, berarti yang mana yang menjadi diagonalnya? Yang ini, ya kan? Nah, ini kita kali. Nah, kemudian diagonal samping jangan lupa. Nah, gitu. Oke, berarti 945 min 3 12, kemudian ditambah 2 kali min 9 kali negatif 2. Kita kurangkan dengan berapa? Kita kurangkan dengan 2 kali 4 kali 12, 9 kali min 3 kali min 2 ditambah min 3 kali min 9 kali 5. Berapa ini? Nggak cukup ya? Kita tarik ke bawah aja deh ya kalau gitu. Nah, jadi kita tulis dx-nya adalah berapa? 9 kali 4 kali 5, 20 kali 9, 180 ditambah 12 dikali 9 ya, 108. Positif? Positif ya. Kemudian ditambah dengan 4 kali 9, 36. Kita kurangkan dengan 12 kali 8 ya. 12 kali 8 96 ditambah 6 kali 9 54. Kemudian ditambah lagi dengan 27 kali 5 ya. 27 kali 5 135. Ini negatif-negatifnya kita cek dulu ada yang salah nggak. Positif, oke. Ini positif juga ya harusnya. Positif, ini positif. Ini positif. Ini juga positif. Oke, udah bener ya berarti ya. Oke.
Jadi dx-nya berapa ini? 180 ditambah 108 ditambah 36 itu 324 ya. Kemudian kita kurangkan dengan 96 ditambah 54 ditambah 135, yaitu 285. Kita kurangkan dengan 324, berarti 39. Oke? Nah, jadi nilai X adalah tadi D per dx ya, dx per D, berarti 39 dibagi 39 sama dengan 1. Oke? Ya. Next kita lanjut DY sekarang. Untuk mencari nilai DY, mencari nilai Y, aku buat gini biar nggak pusing nanti. Berarti 1, 2, 3, 9 min 9, 12, 2 min 3, 5. 1, 2, 3, terus 9 minus 9, 12. Nah, ini berapa berarti? Oke, tinggal kita kali aja. 1 kali 9 kali 5. Ini langsung aja ya. Berarti kalau kita kali hasilnya negatif 45, kemudian ditambah 9 kali minus 3 kali 3, berarti 9 kali 9 ya, negatif 81, ditambah selanjutnya adalah 2 kali 2 kali 12, berarti 12 kali 4 ya, 48. Nah, kemudian kita kurangkan dengan apa? Kita kurangkan dengan diagonal sampingnya, 3 kali, nah ini, oke, 3 kali 9 kali 2, berarti 6 kali 9, 6 kali 9 kan 54 ya, ini negatif 54, kemudian 36, negatif 36 ya, karena 1 kali 3 kali 12, kemudian yang terakhir 90, ditambah 90. Jadi sama dengan negatif 45, negatif 81, ditambah 48, berarti 78 ya. Negatif 78 ya. Oke, kemudian ditambah dengan, dikurangin, negatif 54, negatif 36, ditambah 90. Habis ya? 0, berarti 78. Ingat. Salah ya. Salah. Negatif 70. Maaf. Negatif 78. Negatif 78. Oke, berarti nilai Y itu kan DY per D. Berarti negatif 78 dibagi 39. Berapa? 2 ya, negatif 2. Nah gitu. Sekarang kita mencari nilai Z. Mencari nilai Z, berarti DZ. DZ itu apa? DZ-nya kita tulis 1, 2, 3, kemudian minus 3, 4 minus 2, 9 minus 9, 12, 1, 2, 3, minus 3, 4 minus 2. Oke, kemudian sama seperti tadi, masih sama untuk menentukan determinan, dikali. Oke, kemudian dikurangi dari ini, dikali dulu, ini dikali, dan ini juga dikali. Oke, berarti nilai DZ sama dengan berapa?
kita kali langsung aja ya. Jadi 12 kali 4, 48 ditambah 81 ditambah dikurang 36 ya, 9 kali 4 ya, dikurangi berapa itu, 12 dikali 9 ya, 12 kali 9 itu 108, positif ya, 108 ditambah 18 ditambah itu negatif, negatif 12 dikali 6, negatif 72. Nah, jadi sama dengan 48 dikurangi 80 ditambah 48 ditambah 81 min 36, 93. Kemudian dikurangi dengan 108 ditambah 18 dikurangi 72 ya, 54. 93 min 54, 39. Oke, berarti nilai Z sama dengan DZ per D, yaitu 39 per D tadi kan 39 ya, sama dengan 1. Nah, ketemu. Jadi solusi dari SPLTV adalah X-nya tadi berapa? 1, Y-nya 2, negatif 2, 1. Nah, ini dah ketemu kayak gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini ada soal cerita nih. Oke. Ya. Diketahui harga 4 kg salak, 1 kg jambu, 4 kg salak, 1 kg jambu, dan 2 kg kelengkeng itu 54.000. 1 kg salak, 2 kg jambu, dan 2 kg kelereng itu 43. Sedangkan 3 kg salak, 1 kg jambu, dan 1 kg kelereng itu 37.750. Harga 1 kg masing-masing buah. Oke, berarti kan pertama kita misalkan dulu ya. Biasanya kan kita misalkan kalau ada soal cerita. Nah ini, maaf. Oke, bentar ya. Misal X itu adalah salak, ya kan? Salak. Y jambu, Z kelengkeng. Oke. Nah, berarti persamaan pertama itu 4X ditambah Y karena ditambah 1 kg jambu, terus ditambah 2 kg kelengkeng, yaitu 54.000. Kemudian yang kedua itu 1 kg salak ditambah 2 kg jambu ditambah 2 kg kelengkeng itu 43. Kemudian 3 kg salak, 1 jambu, dan 1 kelengkeng, yaitu 37.750 ya, kayak gini. Nah, ini gimana cara menentukannya? Dengan menggunakan determinan matriks gitu. Nah, sebenarnya D ini tuh bisa diubah ke dalam bentuk matriks. Oke. Gimana itu maksudnya gitu kan? Ini buat garis besarnya aja ya. Ini belum ada di materi kamu, cuman ini pengenalan aja. Jadi ketika ada suatu persamaan linear ini, itu tuh bisa kita ubah jadi 4 1 3 kemudian 1 2 1 hampir sama, 2 2 1. Nah, ini X Y Z sama dengan 54.000, 43.000, 37.750. Nah, gitu. Kenapa? Karena ini perkalian matriks, kita bisa buat gini.
ini cuman pemahaman aja ya, ini nggak dipakai, maksudnya belum ada di materi kamu. Jadi ini dikali ke semua ini. Oke, jadi nanti 4 kali X ditambah 1 kali Y ditambah 2 kali Z sama dengan 54.000. Nah kan sama, ya kan? Nah kayak gitu deh. Sama halnya ketika ini 1 dikali dengan X. Jadi kayak orang nyangkul itu kan gini toh. Nah kayak gitu, itu namanya perkalian matriks. Oke. Nah kemudian ini 2 kali Y 2 kali Z sama dengan 43.000. Terus 3 kali X 1 kali Y 1 kali Z sama dengan 37.750 gitu. Oke, bisa kita ubah ke dalam bentuk matriks seperti itu. Nah sekarang kalau kita mau mencari nilainya, dalam artian kita mau menyelesaikannya, berarti kita cari dulu D nya berapa gitu kan. 4, 1, 3, ingat kita pakai yang koefisien X, Y, Z. Kalau D itu berarti 1, 2, 1 dan 2, 2, 1. Nah ini kan gini kan awalnya. Nah kita langsung cari aja ya. Berarti sama dengan ini dikasih lagi 1, 2, 1. Udah ya. Oke, mau ditulis dulu atau enggak ya? Langsung aja nggak apa-apa ya. 1, 2, 1. Berarti untuk mencari D ini dan mana? Dan ini. Nah, yap, benar sekali. Oke, lanjut. Berarti 8, ya kan? Langsung ya. Tambah 6 tambah 2 kurangi dengan 12 ditambah 8 ditambah 1. 8-nya kita coret aja. 6-nya juga kita coret. Nggak bisa ya. 6 sama 12 memang bisa. Tapi ini dulu deh. 8 min 13. Itu berapa? Negatif 5 ya. Negatif 5. Oke, itu nilai D. Kemudian kita cari nilai X. Mencari nilai X berarti dx nya dulu berapa? Berarti dx nya adalah kita ganti ya, berarti 54.000, 43.000 dan 37.750. 54.000 berapa tadi ya? 43 dan 37.750. Terus 121 221 121 221. Oke, bener nggak? Koefisien Y 121 221. Oke, bener ya. Langsung aja ya, berarti kita tambahin dulu 43.000 juga 37.750 121. Nah kemudian kita kalikan di situ yang ini dengan yang ini, kemudian ini dan ini, ya kan? Kemudian diagonal samping yang mana? Yang ini, kemudian yang ini, dan satu lagi yang ini. Oke, tinggal kita kurangin aja, kita kali langsung ya. Jadi 54.000 dikali 2 108.000, ini kan, ditambah berapa itu? 37.750 dikali 2 75.500 ditambah dengan 86.000. Kita kurangi dengan 37.750 dikali 4
151.000 ditambah dengan 108.000 ya, ditambah dengan 43.000. Nah, jadi sama dengan, sebentar, ini 108-nya boleh kita coret aja. Terus 86 ditambah 75.500, sebentar, itu sama dengan 161.500 dikurangi 151 ditambah 43, 194. Nah, berapa ini? Berarti kalau kita kurangi 161.500, 194, 32.500. Negatif ya. Nah, ini. Nah, nilai X berarti berapa? Tadi kan apa? DX per D. Berarti negatif 32.500 dibagi dengan 5. Negatif 5 ya tadi? Iya kan? Iya benar, negatif 5. Berarti kita bagi dengan 5. 6.500. Nah, gini. Oke. Sekarang berarti mencari nilai Y sekarang. Nah, DY-nya berarti apa? Ya, kita cari dulu DY. Apa tadi ya? 413, kemudian kita ganti 54.000, 43.000, 37.750, dan Z-nya 221 ya? 221, benar. 221. Nah, ini kita ganti juga 413, 54.000, 43.000, 37.750. Masih sama lagi pakai determinan. Jadi ini kita kali, nah ini juga kita kali. Kemudian diagonal samping. Ini dan ini. Nah, gitu. Oke. Berarti DY kita tulis di sini ya. Gak apa? Berarti DY sama dengan, langsung dikali aja ya. Jadi 43.000 dikali 4, 172.000 ditambah berapa itu? 6 ya. 54.000 dikali 6, 324. Terus ditambah 37.750 dikali 2, ya kan? 75.500. Oke, kemudian kita kurangi dengan 3 kali 2, 6. Jadi 43 kali 6, 258. Ditambah 37.750 dikali 8. Kan 4 kali 2 ya, 302.000. Terus ditambah sama 54.000. Nah, jadi ada yang sama? Wah, nggak ada ya. Oke, kita jumlahkan deh ya. 172.172 ditambah 324 ditambah 75.500. Berarti 571.500 dikurangi 258 ditambah 302 ditambah 54, 614.000. Nah, berarti kita kurangin 614 dikurangi dengan 571.500, 42.500. Nah, berarti nilai Y-nya adalah, ini negatif ya, negatif 42.500 kita bagi dengan negatif 5.
8.500 ya. Nah, gitu. Sekarang mencari nilai Z terakhir. Mencari nilai Z. Berarti kita cari DZ-nya dulu. DZ-nya berapa? Nih 413. Kemudian 121. Ini digantinya 54.000, 43.000 sama 37.750. Ini 413, ini 121. Nah, oke, kemudian kita kali, ini kita kali, ini juga kita kali, dan ini kita kali, ini kita kali, dan ini juga kita kali. Oke, berarti sama dengan 4 kali 2 kali 37, 750, yaitu 302 ya. 302 ditambah 43.000 dikali 3, 129.000 ditambah 54.000. Oke, kita kurangi dengan berapa itu? 3 kali 2 kali 54 ya. 54 kali 6 ya, berarti 324 ditambah 43.000 dikali 4, 172.000 ditambah 37.750. Nah, ini kita jumlahkan, yuk. 302 ditambah 129 ditambah 54 itu 485. 485.000 dikurangi dengan 324 ditambah 172 ditambah 37.500. 533.500. Sebentar, kok 500? 324.000 ditambah 172.000 itu 496, kemudian ditambah 37.750, 533.750. Nah, ini benar-benar. Kemudian kita kurangkan dengan 485.000 ya, itu 48.750. Nah, ini kemudian berarti dibagi ya, nilai Z sama dengan DZ per D, berarti 48, ini negatif 750 dibagi negatif 5, yaitu 9.750. Nah, udah ketemu. Jadi X tadi kita misalin apa? Kita kembalikan ke pertanyaan awal. Salak, jambu, kelengkeng. Berarti jadi 1 kg salak sama dengan 6.500. 1 kg jambu adalah 8.500 dan 1 kg kelengkeng yaitu 9.750 rupiah. Ini Rp. Nah, gini. Nah, gitu. Udah selesai. Jadi itu untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel itu dengan menggunakan cara Cramer atau determinan matriks. Oke. Nah, ini ada latihan soal. Bisa kamu kerjakan. Selamat mencoba.